wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kita pada malam hari ini dapat berjumpa walaupun mesti lewat daring atau tatap maya seperti ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, Ketua DPD Akpai Seprovinsi Riau atau yang mewakilinya. Adapun kegiatan kita pada malam hari ini adalah rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan Kongres keempat Akpai yang insya Allah akan dilaksanakan di Padang pada tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober. Kalau kita hitung hari semakin dekat. Oleh sebab itu pada malam hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas bersama, yang akan kita sepakati untuk mensukseskan kegiatan Kongres keempat Akpai di Padang nanti insya Allah. Adapun agenda yang akan kita bahas, yang pertama adalah kita akan meminta laporan dari Ketua DPD Akpai masing-masing wilayah, berapa orang yang akan ikut, baik itu sebagai peserta maupun sebagai partisipan. Dan juga kita akan membicarakan tentang pendaftaran, di mana pendaftaran untuk menghadiri kongres itu paling akhir yaitu tanggal 30 Agustus. Kalau kita mengambil peribahasa ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, kan begitu, sehingga kita lebih aman. Oleh sebab itu kita akan membahas itu yang pertama. Yang kedua, untuk kebersamaan kita atau kekompakan Akpai Provinsi Riau, kita sepakat untuk membuat baju, yaitu baju kaos. Nanti kita akan sama dengarkan dari pemaparan Pak Dedi Suhada. Yang ketiga, kita juga akan membicarakan tentang stand pameran yang akan digelar di acara kongres tersebut. Kita sudah harus mendapatkan apa saja yang akan ditampilkan oleh masing-masing DPD. Ini harus sudah jelas pada malam hari ini, paling tidak sudah ada gambarannya. Kemudian juga kita akan membahas tentang standing banner yang pada awalnya kita berencana yang membuat adalah DPW. Tapi setelah kita perkirakan dan kita pikirkan ulang, sebaiknya lebih baik membuat standing banner itu yang berisi kegiatan DPD masing-masing itu diserahkan kepada DPD. Yang akan dibahas, yang akan disiapkan oleh DPW hanyalah spanduk yang akan kita letakkan di daerah, tempelkan di mobil di saat kita menjadi rombongan. Itulah Bapak Ibu beberapa agenda yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nanti jika ada hal yang ingin Bapak Ibu tambahkan yang akan kita bahas, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kegiatan kita akan langsung dipandu oleh Pak Dedi Suhada karena Pak Saharudin ada berhalangan, ada kegiatan yang lain. Dan alhamdulillah juga hadir di sini DPW yaitu Bu Rita Ayu Mutia, sedangkan Ibu Ros Diana sepertinya dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Ibu Ros segera sembuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Dedi kami persilahkan untuk memimpin rapat kita. Dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang belum sempat kami sapa tadi, yaitu Pak
Darwin ya sudah hadir ya. Kemudian ada Iya. beberapa orang lagi tadi, Bapak apa juga Ketua DPD AKP Pekanbaru juga sudah hadir. Pak Siswanto dari Bengkalis juga hadir. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kami persilakan kepada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pejuang AKPAI yang dirahmati Allah, malam hari ini terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, jam istirahat, kecapekan bertugas tadi seharian, masih bisa kita berbincang bersama untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan keberangkatan dalam kegiatan kongres. Saya minta waktu 1 jam ke depan, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan satu persatu kita bahas. Pertama, yang berkaitan dengan pendaftaran. Pendaftaran tadi sudah sampaikan itu terakhir tanggal 30 Agustus. Nah, Bapak Ibu kalau mendaftar melalui ini dalam sela-sela saya sampaikan ini, kalau ada hal yang bertanyakan kita tanyakan, jadi nanti biar tuntas langsung. Nah, pokoknya gini, pendaftaran ini ada dua cara. Satu melalui AKPAI digital. Kalau melalui AKPAI digital, Bapak Ibu harus nanti masukkan surat mandat. Untuk dapat surat mandat dari DPW, Bapak Ibu harus kirim nama ke kami. Nama, tempat tugas. Lampirkan juga NIK, nomor keanggotaan, NIK KTK itu, KTA. Jadi nama, tempat tugas, dan NIK. Atau nanti nama biar diapakan dari DPD mana gitu. Tolong buat kalau bisa dalam waktu 2 hari ini paling lambat. Itu ini hari tanggal 10 ya. Tanggal 12 itu Sabtu itu udah masuk ke kami. Apakah nanti melalui list ada di grup ini atau seperti apa, supaya kami bisa buatkan surat mandatnya. Setelah kami buat, kami tanda tangani, kami share ke grup dan bisa diupload. Kalau perlu nanti saya share ke Japri masing-masing. Kalau memang perlu seperti itu, tapi tidak saya share ke grup. Itu kalau melalui aplikasi di AKPAI digital. Nah, melalui aplikasi AKPAI digital ini, setiap pendaftaran kita berapa fee-nya? Karena di DPP itu, bendahara DPP, saya sudah kontak langsung, yang belum dapat transferan AKPAI dari KTA itu, dia menunggu nanti ditransfer akan di bulan September. Alasannya di September awal menunggu pendaftaran itu masuk melalui di AKPAI digital. Di situ saya nggak tahu berapa fee-nya, tetapi nanti bisa dikirim melalui rekening DPD Kabupaten Kota. Nah, ini ya, makanya dibuat terakhir itu pendaftaran tanggal 30 Agustus. Satu. Yang kedua, pendaftaran melalui manual. Manual itu boleh ketua DPD-nya langsung mendaftar ke panitia di Padang melalui ketua di sana, sahabat kami Pak Melvi. Langsung ditransfer biayanya. Nah, di masalah biaya ini ada dua. Satu, kalau peserta yang full itu membayar 1.350.000. Itu selama kegiatan kita ditanggung oleh panitia sana. Yang ada 200.000 itu sifatnya penggembira. Penggembira itu hari datangnya, contohnya kayak di Pekanbaru ini ada satu rombongan nanti dari SMK 2, informasinya saya baru dapat tadi, ada 5 orang. Dia akan berangkat hari Jumat. Kita kegiatan fullnya itu hari Sabtu pembukaannya itu. Sebetulnya Jumat itu kita sudah ada kegiatan.
Makanya kita yang bayar 1.300.000 itu Kamis sudah berangkat dari Pekanbaru menuju ke Padang, sehingga kita malam Jumat udah di sana, sehingga karena Jumatnya itu sudah ada kegiatan. Banyak yang sudah akan dibahas nanti itu. Bisa jadi setelah Jumat sampai malam Sabtu itu ada kegiatan itu. Nah, kalau yang membayar 200 tadi itu dia hadir di hari acara pembukaan itu. Tetapi kegiatan lain kalau mau melihat pun boleh. Nah, di dalam kegiatan tadi itu mereka hanya bayar itu dapat sertifikat kegiatan sebanyak, tidak salah kalau salah 3 kali. Nah, masalah pendaftaran ini, peserta ini ada luar tadi itu, saya harapkan teman-teman dari daerah-daerah ini yang mau bergabung, infokan ke kami dulu jumlah masing-masing peserta yang hadir, karena nanti di sana akan disiapkan oleh panitia setempat itu kamar untuk nginap di sana di asrama haji Padang. Tempatnya cukup luas, saya sudah ke sana kemarin, besar, dan kamarnya tuh ada yang 50.000 semalam, karena satu kamar tuh ada berenam, ada bertujuh, ada bersepuluh. Nah tuh, jadi oleh karena itu mohon teman-teman ini dalam waktu 2 hari ini, saya minta waktu dalam 2 hari, artinya Senin paling lambat itu sudah tahu masing-masing DPD berapa yang akan berangkat. Kalau perlu memang walaupun belum daftar. Karena apa? Nanti jangan kita sampai di sana walaupun hanya penggembira, kalau tempat cari kamar lain jauh kan payah. Nah, kalau bisa sama-sama di asrama haji, dia kan bayar apa? Kalau bisa sama-sama di asrama haji, itu kan lebih enak koordinasinya. Walaupun nanti bayar kamarnya itu ya dikoordinir oleh DPD, karena di situ disiapkan ada yang tadi saya katakan tadi ada 50.000 semalam. Ada tidak salah gitu kemarin tuh harganya itu ya Bu Anis ya, yang share sama Pak Anu ya. Nah, itu dia. Kalau satu malam 50.000, dalam kamar tuh ada 6 orang, ya mungkin dari kita saja di situ. Mungkin dari pelelawan saja di situ. Nah, jadi yang penting sekali untuk kami DPW, jumlah yang akan kami laporkan ke sana secepatnya. Yang itu dari Palembang, dari Lampung, dari Medan, dari Aceh, mereka udah kirim jumlahnya. Mereka yang dari Aceh 200 orang, dari Sumatera Utara 200 orang. Mereka dari yang Aceh itu berangkatnya malah 2 hari sebelum acara sudah sampai di situ, karena sudah disediakan tempat, dan mereka mau jalan-jalan, mau shopping segala macamnya, sudah dibanding lah kan yang dari Aceh itu 200 orang. Nah, oleh karena itu saya berharap betul malam hari ini saya mohon kepada teman-teman DPD kota, walaupun dia penggembira, tolong sampaikan ke kami biar kami laporkan ke panitia di Sumbar supaya diasingkan tempat itu. Ini dari Rio sekian ini. Ketua di sana Pak Melvi malah minta Bang Deddy kalau bisa 200 orang lah, orang liburan aja sini tiap hari di pantai itu mobil BM adanya. Tunggu dulu, saya bilang. Saya nggak tahu karena ini kegiatan kan kegiatan apa ini, bukan kegiatan refreshing. Kalau ada yang refreshing saya juga nggak melarang mereka mau berangkat. Alhamdulillah info tadi pagi saya dapat dari SMK 2 itu berangkat Jumat itu 1 mobil. Ya mobil pribadi lah. Jadi kami 6 atau 5 orang. Nah, itu yang penting adalah laporan kami sehingga kami bisa melaporkan. Itu yang poin pertama. Jadi pendaftaran ada 2 versi, melalui akte digital dan melalui manual. Melalui manual kalau memang apa nanti ada itu formnya sama Bu Anis, nanti kalau memang siapa minta ya kita sharekan aja di grup supaya tahu. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kalau yang manual ini apakah dapat fee-nya dalam bentuk itu enggak tahu saya itu. Tapi kalau melalui akte digital, itu masing-masing akan ada fee-nya. Cuma berapa persen saya nggak tahu. Nah, itu yang kan pendaftaran dan peserta. Saya mohon sekali, ini adalah rapat kemungkinan kita yang
ceklos terakhir, makanya kita harus ready. Dalam 2 hari ini saya mohon masukan kepada teman, mohon kalau perlu malam ini nanti, bukan malam masukan 2 hari ini, malam ini saya minta masukan pasti dari teman-teman. Pertama, berikatan peserta. Kalau pendaftaran bisa melalui akte digital, nanti masing-masing ketua DPD bisa daftar. Tapi kalau catatan, kalau melalui akte digital harus ada surat mandat. Oleh karena itu, kalau mau mendaftar secepatnya kirimkan nama-nama, tulis saja di grup link, nanti Bu Anies bikin link untuk peserta kongres, nama-nama peserta kongres keempat di Padang yang mau dibuatkan mandatnya. Itu nanti Bu Anies yang akan ketik nama-namanya, nanti saya tanda tangani, saya share nanti ke grup. Pak Oke, Dedi, yang pertama. Pak Dedi, Ya, siap. mohon usul dan Mm-mm. teman-teman juga mohon ditanggapin ya. Untuk surat mandat ya, Ya. untuk surat mandat DPD itu Mm-mm. apakah tidak sebaiknya DPD masing-masing yang membuat, Pak? Kalau surat mandat itu dari DPW, Bu. Oh, nggak boleh ya DPD ya. Nah, dari Oh, DPW gitu. aja. Maksud saya kalau Satu seandainya tangan. boleh kan, nah Oke. jadi nanti namanya itu aja kirim ke kita. Oh, tidak ya, satu Ya, ya. namanya Berarti ke kita. berarti kita Oke. nunggu ya. Oke. Bapak Ibu, poin pertama udah kita bicarakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu dulu biar tuntas. Oke. Ini kok suaranya nggak balik ini? Iya, Pak Siswanto sepertinya story. Pak Dedi izin untuk membuka men-sharekan apa ya model apa kita KTA kita boleh ya? Boleh. Mau Oke. apa tutorial pendaftaran APJ Digital Bukan, dengan saya ingin yang melihatkan manual. sedikit tunggu. Mohon izin Tutorial tadi, Bu. sebentar. Yang manual dengan yang digital. Iya, tunggu sebentar ya. Oke. Mana ya? Tunggu sebentar, Pak. Apakah sudah kelihatan? Udah. Sudah tampil Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, izinkan saya kok storing ya? Oke. Izinkan saya untuk membuka KTA Akpai Digital kita. Jika Bapak Ibu nanti ingin mendaftar lewat KTA Akpai, maka kita harus membuka KTA Akpai kita. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Di fitur KTA kita itu sudah ada kongres ya, ada kongres. Ini langsung aja kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan, ada 3 pilihan di sini kan. Pendaftaran kongres panitia, kita bukan panitia. Kemudian pendaftaran kongres peserta. Nah, kita peserta di sini. Jadi walaupun nanti sifatnya ada partisipan yang membayar full 1.350.000 itu, maka dia bisa dikategorikan kepada peserta. Tapi hak untuk bersuaranya tidak ada. Semua fasilitas yang didapatkan oleh peserta itu mereka dapat. Nah, kan begitu Pak Dedi ya? Ya. Yang membayar 1.350.000. Jika hanya partisipan yang membayar 200 seperti yang dijelaskan Pak Dedi tadi, itu hanya dapat konsumsi di saat pembukaan kegiatan, terus 3 kali seminar. Nah, jadi ada seminar internasional Bapak Ibu 3 kali, itu akan bisa diikuti oleh teman-teman kita yang membayar 200 sekaligus snacknya tentunya atau makan siangnya, terus sertifikat itu yang akan didapatkan. Nah, Bapak Ibu, jika kita mendaftar sebagai peserta, maka kita mengambil di sini, kita masuk di sini. Nah, kita lihat Bapak Ibu nih. Ini acara kongres peserta. Pendaftaran kongres peserta itu hari Jumat seperti disampaikan tadi tanggal 30 September. Memang kita sudah ada kegiatan. Kemudian berakhir di hari Ahad tanggal 2 Oktober. Lokasinya ada di sini. Ini baru ada 9 peserta yang telah mendaftar. Nih, hak peserta kongres dapat ID card, akomodasi hotel, konsumsi, seminar kit, ya ada kaos ternyata Bapak Ibu. Ada kaos, ada tas,
terus full day tour. Jadi kita nanti akan dibawa tour di Padang, terus transportasi dari pembukaan ke penginapan atau bazar. Akses 3 kali seminar internasional. Ini juga untuk yang partisipan, mereka juga akan dapat nantinya sertifikat, kemudian akses e-book panduan materi sidang. Lalu kita mendaftar Bapak Ibu, tekan mendaftar. Nah, di sini Bapak Ibu yang dijelaskan tadi oleh Pak Ketua, kita perlu mengunggah surat mandat. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, di KTA di saat kita sudah membuka untuk pendaftaran itu tidak perlu kita isi lagi nama Nurianis, SD nggak ada. Ini udah langsung ya, begitu hebatnya KTA Akpai kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bangga nih menjadi guru PAI yang sudah memiliki KTA Akpai. Rajin-rajin Bapak Ibu, preteli dilihat itu gitu. Jangan sampai kita tidak mengenali KTA Akpai digital kita. Ini nggak perlu ketik, udah muncul sendiri Bapak Ibu. Nah, ini data saya ini udah masuk sendiri, cuman kita tidak bisa nanti melanjutkan karena unggah surat mandatnya nggak ada. Jadi kalau kita nanti ada, kita unggah di sini. Nah, kan gitu Bapak Ibu ya, kita ambil di folder yang sudah ada gitu. Itu demikian Bapak Ibu ya, yang bisa saya tampilkan untuk pendaftaran jika kita menggunakan Akpai digital. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi ini nggak bisa dilanjutkan nih Bapak Ibu karena kita tidak mengunggah. Kalau dilanjutkan, dimintanya surat mandat harus diisi katanya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita main terobos aja, nggak bisa. Memang dibilangnya lanjutkan, dibilangnya surat mandat harus diisi ya, begitu Bapak Ibu. Canggih kan Bapak Ibu ya? Bu Anis. Iya Bu Bapak, Anis, ya. Saya keluar sebentar, saya kirimkan surat mandat yang kita bikin tadi, apakah bisa diotak-atik di situ? Surat mandat kita yang berlima. Iya, Atau seharusnya nanti? bisa kalau udah ada sama saya, cuma Bapak belum kirim ke saya kan? Oh, tadi saya kirim ke Pak Anu, sebentar. Saya Ya. lihat dulu ya. Oke, silakan Ini saya Pak. kirim ke Pak Anu. Bapak ngirimnya kemana lanjut. tadi? Ke Pak Sahar. Sorry. Oke deh, saya tunggu ya. Oke. Lanjut. Oke. Siapa? Kalau ada masukan silakan langsung. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pemaparan jika kita mendaftar di lewat digital Akpai ya. Silakan dipertanyakan. Izin Bu Anis. Iya. Iya, dengan siapa? Satu-satu. Dengan siapa di inventarisir, Bu? Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Mulyadi? Pak Mul, Bu ya. Iya, silakan Pak Mul. Mengenai pendaftaran ini, kalau saya punya usul, kita yang di Riau ini baiknya manual saja secara kolektif DPW, sehingga karena kalau secara KTA itu nanti kita tidak terdeteksi siapa yang sudah daftar siapa yang belum, karena mereka mungkin walaupun itu mungkin bisa juga dilihat, namun alangkah baiknya kita daftar secara manual melalui DPW. Setiap DPD melaporkan ke DPW berapa pendaftarnya, baik itu yang peserta ataupun pengembira. Jadi agar lebih kolektifnya begitu Pak. Jadi saya usul secara manual saja, nanti DPW yang melaporkan ke panitia segini dari Riau gitu. Itu aja usulnya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Kita nanti mau tanggapan buat yang lain karena kita bersama. Oke, terima kasih, usulannya sudah kami terima. Oke, ada yang lain? Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Ketua, Bu Anis dan kawan-kawan, saya mungkin orang yang pertama mendaftar kemarin tentang ini, karena di bulan Juli saya sudah coba mendaftar kemarin, tapi sedikit saya agak trauma sampai hari ini. Kenapa? Waktu itu saya hubungi Bu Arma ini, saya yang bendahara ini tidak salah. Jadi katanya silakan masukkan saja surat mandat Pak dari DPD saja. Oke lah Bu, kalau begitu. Saya coba buatlah dari DPD, karena mandat tuh kita juga yang tanda tangan, nanti sekretaris segala macam kan kami. Jadi setelah masuk di kartu KTA, masuklah situ, saya masuk dari bank bersama gitu kan, ATM bersama. Jadi saya masuk melalui BSI, saya transferkan. Di situ tidak nomor rekening, tapi namanya virtual akun. Kita mendaftar di virtual akun. Jadi saya
sekali saya masuk 1.350.000. Di situ katanya artinya kita gagal. Tentu saya karena gagal, saya ulang sekali lagi dengan virtual akun yang lain lagi, tetap di KTA juga. Kemudian kali masih dalam keadaan beritanya gagal. Kemudian saya coba 3 kali. Saya coba akun yang nomor lain juga gagal. Maka saya coba lagi 4 kali. Kenapa gagal terus seperti itu? Setelah 4 kali tak mau dikirim, ternyata rekening saya habis uangnya semua. Katanya gagal, tapi ternyata rekening saya seperti itu. Jadi setelah itu, ini pengalaman nih kawan-kawan, akhir Juli kemarin saya mendaftar karena katanya sudah boleh buka waktu itu kan. Mungkin kawan-kawan DPW, DPD juga belum ada yang coba. Saya langsung telepon ini yang bendaharanya, Bu, gimana ini kemarin katanya melalui virtual akun sudah bisa masuk, saya masuk 3 kali gagal, tetapi ternyata uang saya sudah hampir 4 juta lebih itu udah ditelan semua, kan gitu kan, bisa nanti kembali seperti itu. Jadi kata Bu Arma ini, baiklah Pak, katanya Bapak dari mana, catat nama dari Pekanbaru, ini DPD, saya bilang ketua DPD Pekanbaru. Baik, saya cek dulu ke bendahara pusat karena saya penitianya bendahara panitia. Saya cek dulu apakah masuk ke akun pusat atau tidak. Saya tunggu Bu, karena ini masalah uang rekening kosong rekening saya nanti kan seperti itu. Jadi setelah kemarin awal-awal Agustus, alhamdulillah dikembalikan dana tuh ke rekening saya kembali. Alhamdulillah Bu, terima kasih saya bilang itu. Kemudian 4 hari yang lalu Bu Arma ini nelpon lagi, Pak Ketua katanya kan sudah bisa mendaftar sekarang melalui KTA. Jadi saya bilang ini saya trauma Bu kalau melalui KTA lagi. Kalau bisa saya tak usah melalui KTA lagi. Kalau sempat tak balik saya kemarin tak jadi saya ke Padang Bu, saya bilang aja gitu. Tak jadi karena di situ katanya gagal, tetapi rekening kami diambil. Saya cek di KTA juga saya tak terdaftar jadi peserta kan gitu. Artinya menunggu ditransfer itu terus keterangannya, artinya biaya belum dikirimkan. Jadi sementara uang kami sudah diambil, belum terdaftar. Jadi takutnya nanti kawan-kawan yang lain nanti coba seperti itu kan ya mana maksudnya keluhan kawan-kawan nanti kami yang mapakan ini karena kebetulan saya sendiri, saya juga ketua DPD-nya, ya saya belum menceritakan sama kawan seperti itu. Rencananya nanti baru kami juga adakan nanti Zoom seperti ini, kami musyawarahkan cara pendaftaran bersama itu. Jadi maksud kami itu sesuai dengan disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, kalau bisa kita biar tidak terjadi yang seperti, karena terus terang sampai hari ini Pak Ketua saya tak berani baru pakai KTA itu karena di situ bukan rekening yang kita transfer tapi nomor virtual kita, akun virtual, bukan nomor rekening. Silakan kawan-kawan yang mau coba daftar nanti, situ bukan nomor rekening tapi nomor virtual akun ya, disitulah kita transferkan melalui rekening kita. Nah, jadi di situ nanti entahlah kalau sekarang di bulan Agustus ini sudah bisa langsung lancar, enggak kayak Juli kemarin karena saya coba kemarin akhir Juli kemarin. Jadi dari bermasalah, takut nanti kawan gagal katanya dikirim sampai 10 kali, tertariklah dana kawan nanti di rekening itu sampai 10 juta ya kalau balik semua. Kalau tak balik semua nanti menanggung kita nanti di DPD dan DPW. Seperti itu. Manual melalui ketua panitia itu dengan syarat ada bukti pendaftaran kita. Menurut kami itu lebih aman karena itu langsung ke nomor rekening bank yang kita tujukan. Kalau nomor akun virtual ini saya tak tahu juga yang Pak Ketua bilang tadi apakah ada fee segala macamnya, saya tak paham itu. Saya nanti jadi dengan kawan-kawan seperti yang saya alami. Karena Bapak dan bilang agak galau juga saya kemarin udah hampir masuk berapa minggu tuh tak ada uang-uang tuh ditransfer. Jangan-jangan ini udah kemana-mana uangnya seperti itu. Tapi alhamdulillah Bu Arma ini tuh usahakan terus, saya usahakan ke DPP Pak katanya kan. Pokok uang Bapak insya Allah dikembalikan. Alhamdulillah udah dikembalikan. Maksudnya biar tak terjadi
atau udah ada kita yang di Riau ini sudah mendaftar? Karena saya cek kemarin baru 9 orang yang mendaftar peserta itu. 9 orang, dan saya cek yang di kita dari Riau kayaknya belum ada. Entah kalau udah malam ini kalau udah. Belum Yang di ada KTA. juga, Pak. Belum. Belum. Ah, Di yang KTA belum ada. saya Kita yang- cek terus setiap hari, saya cek di KTA itu siapa-siapa kita yang di Riau yang sudah mendaftar baik di DPD atau di DPW. Saya cek kayaknya belum ada kita. Jadi entah karena ada yang manual atau yang KTA. Kalau KTA pasti muncul di situ. Jadi maksud kami itu biar aman, nyaman, kita transfer aja dari. Namun tergantung kita bersama melamar ini. Kita minta pertanggungjawabkan ke panitia nanti kalau seandainya kita tidak terdaftar, ada bukti transfer kita ke panitianya. Nah, mungkin itu Oke. Pak Ketua atau Bu Ani. Makasih. Sebelum itu udah dua poin, berarti jawabannya pertanyaannya sama. Atau saya jawab dulu atau ada masukan lagi satu lagi. Ini ada yang satu lagi orang untuk usulan DPD. Halo, siapa yang mau usulan lagi? Kalau tidak ada yang usulan, pertanyaan usulan dari DPD Kota dan dari DPD Bengkalis, ada format untuk pendaftaran manual. Memang itu posisinya aman. Nanti bagusnya kalau pendaftaran melalui ini yang manual, memang nanti DPD masing-masing mendaftarkan ke alamatnya dan nanti transfernya ke nomor rekening yang dikasih. Itu udah saya kasih ke Bu Anis. Nanti Bu Anis bisa share ke grup di sini. Kalau seperti itu kondisinya. Karena kemarin Ibu Ros juga mau daftar melalui digital apa digital juga kendalanya tidak ada surat mandat. Nah, itu juga belum bisa masuk ke pembayaran. Nah, kami rencana DPW mau coba pendaftaran melalui Akpe Digital, tapi nanti Pak Sahar yang akan melaksanakan malam ini. Pak Sahar nggak bisa hadir. Tapi kalau teman-teman dari daerah, biar lebih yakin lagi untuk pendaftarannya melalui manual, nanti akan saya kirim panitia di sana, Pak Melvi, tolong Pak Dinda Melvi, ini teman-teman di daerah ini ada kendala untuk mendaftar melalui Akpe Digital. Tolong infonya ada melalui manual, dikirimlah ke saya. Nah, oke, Bapak Ibu, berarti nanti untuk pendaftaran baik itu manual maupun digital ada tutorialnya, nanti Bu Anis share ke grup dan Bapak Ibu bisa mengambilnya. Setuju? Oke. Halo? Oke. Setuju. Nah, itu yang pertama ya. Nah, saya minta jumlah peserta. Apakah itu peserta penggembira atau peserta yang punya suara? Kira-kira silakan. Ada masukan? Ya, tadi kita sepakat ya. Kita semua kompak mendaftar melalui pola manual. Manual ya. Belum diputuskan. Kita ini Apa? nanti surat mandatnya dikeluarkan DPD atau DPW. Itu Pak. Kalau pakai surat mandat itu Pak DPD Kota tadi dah dibuat mandat DPD Kota, itu saya rasa bisa juga. Sekarang kesepakatan saya minta ini dah terbuka tadi. Apakah surat mandat itu dari DPW atau DPD? Mohon masukan. Nah, sebetulnya kalau peserta adalah yang diatur kemarin, peserta itu masing-masing DPD adalah 2 orang. Ya, yang paling tepat surat mandatnya dia dari DPD itu Pak. Karena mewakili daerahnya masing-masing. Tapi kalau memang versi yang diikuti Pak Dedi boleh dari DPW ya nggak masalah. Yang penting kita jelas status kita sebagai peserta mewakili daerah masing-masing, itu aja Pak. Oke, kalau gitu kita sepakati
surat mandat dibuat, catat Banes, surat mandat dibuat oleh masing-masing ketua DPD. Baik DPD. Oh, siap. Oke. Ah, Kalau bisa karena DPD ini hanya 2 orang per saja. Mengingat suaranya. Surat mandat ini juga bisa digunakan untuk mencari dana misalnya dan lain sebagainya. Jadi, maksudnya? Halo? Hilang suaranya. Pak Suswanto tadi itu siapa tadi itu? Ya, mikrofonnya dibuka, Pak. Oh, Jaki Umay. Tak ada nampaknya kalau suaranya. Ada tampil lah kamu. Maksudnya kalau surat mandat dari DPW itu akan lebih kuat kalau seandainya kita mau mengajukan anggaran ke orang-orang tertentu lah, gitu kan? Oh, kita ini utusan dari provinsi. Mungkin ada sisi baiknya, gitu. Khusus untuk 2 orang yang diutus per DPD itu, nggak perlu semua, gitu kan? Sedangkan penggembira bolehlah kalau surat apanya jalannya dari DPD. Itu usulan saya. Makasih. Oke, siap. Kalau memang diminta untuk dari DPW surat mandat, siap. Kirimkan nama, tempat tugas, nomor KTA. Itu penting. Siapapun Bapak Ibu yang minta, saya. Tapi kalau DPD mau bikin sendiri, monggo dengan senang hati. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi masukan? Yuk. Pak Dede. Ya. Kalau saya pendapat lebih cenderung dari DPW saja, biar datanya nanti ada sama DPW berapa utusan Riau yang berangkat. Karena kalau dari DPD nanti kan artinya data secara kolektif kita dari DPW tidak terekam secara pasti. Jadi kalau di DPW yang mengeluarkan mandat, pasti ada data di DPW Riau sekian yang peserta, sekian yang penggembira atau dan segala macamnya, sehingga nanti yang pasti yang untuk yang pakai mandat itu di datanya DPW ada gitu. Karena kalau aja Pak. Halo. Ya Pak, lanjut. Bisa bicara lebih satu orang Pak, storing dia. Ya, makanya mikrofonnya ditutup saat teman-teman berbicara, nanti ya gantian. Oke, silakan Pak. Ya lanjut Pak Mul. Ya Pak, jadi intinya usulan saya demi keseragaman alangkah baiknya mandat itu dari DPW gitu. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Pak Dadi. Siap, dari Hendra Yunal, Kampar, silakan. Pak Hendra ke Pak Kepala Sekolah, silakan Pak Kasek. Pak Hendra. Terima kasih. Salam untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat mandat tadi, kalau saya lebih setuju pernyataan Pak Dadi yang terakhir tadi, bahwasanya surat mandat ini ya boleh dikeluarkan oleh DPW atau DPD. Ya. Persoalan kan nanti nama-nama ini terdata atau tidak, berarti ini koordinasi, ya. Ya, itu sekiranya dia. DPD telah mengeluarkan surat mandat, nanti dikirimkan ke grup kita bisa juga. Nah, ini DPD Kampar mengeluarkan surat mandat, ini orang-orangnya yang akan berangkat. Ya. Nanti DPD Dumai mengeluarkan, dikirim ke grup DPW. Grup kita ini, grup ini. Jadi. Gitu, kayak gitu aja. Karena pertimbangan yang tadi juga Pak Dodi, di mana mungkin oleh kawan-kawan kita di daerah nanti surat mandat ini bisa dipakai ya untuk katakanlah menemui pejabat daerah yang berwenang untuk mengajukan bantuan dana misalnya kan. Ya. Tapi dengan wewenang yang diberikan kepada DPD itu memudahkan ya, DPD untuk kan itu. Ya. Oke. Mungkin berarti dari kami terima kasih Pak Dadi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yunal, Pak Hendra. Gini, ada lagi masukan masalah surat mandat? Kalau tidak ada, saya kunci. Nah, surat mandat tadi saya bisa memberi kelonggaran, artinya bukan baling saya. Saya minta bagaimana ini mudah
tidak persulit. Kalau Bapak Ibu mau bikin surat mandat, Ketua DPD silakan. Kalau Bapak Ibu mau minta surat mandat dari kami juga silakan. Artinya saya tidak membuka, bukan baling pernyataannya, tidak. Tetapi bagaimana proses ini mudah, cepat, tidak ribet. Yang penting bagi kami DPW tahu berapa jumlah kita dari Provinsi Riau ini yang akan berangkat. Karena itu akan kita laporkan. Berdasarkan laporan dari kita, dari panitia di khusus regional Sumatera itu diutamakan, diprioritaskan di asrama haji. Jangan orang sana dulu daftar, kita terlambat, tidak dapat lagi kamar nanti. Jangan disalahkan. Pak Melvi, ketua DPW Sumatera Barat itu udah wanti-wanti dengan saya. Bang Dedi, tolong secepatnya diinfokan berapa jumlah yang akan mau ke ini saya bingung, tunggulah saya bilang. Kami besok ada rakor tanggal sekian kalian. Saya insya Allah secepatnya. Tapi estimasi awal dulu saya sampaikan kurang lebih 150 orang. Nah, itu. Jadi saya pada malam hari ini sampaikan, saya ulangi lagi pernyataan saya, untuk surat mandat bisa dari DPD, bisa kami keluarkan dari DPW. Mengingat supaya tidak terjadi kesulitan, tidak menjadi menyusahkan dari Bapak Ibu berkaitan nanti untuk mau pendaftaran melalui Akpai Digital. Kalau kalau melalui manual itu pendaftarannya lebih mudah. Yang penting Bapak Ibu laporan ke kami jumlah peserta yang mau berangkat ke Sumatera Barat itu dalam waktu 2 hari ini. Mohon disampaikan ke kami nanti, insya Allah setelah rapat malam hari ini itu akan dibuat list jumlah peserta kongres dari masing-masing DPD kabupaten kota. Oke, Bapak Ibu, ya, siap itu? Siap? Oh, Oke. Jadi kan intinya karena zona Sumatera adalah diprioritaskan untuk sama haji, berarti pentingnya DPW agar kita bersegera melaporkan. Laporkan saja dulu. Yang paling penting. Nah, itu kalau dia. surat mandat, kalau menurut saya ya tergantung juknisnya. Kalau juknisnya menggunakan DPD, ya kami akan buat. Kalau DPW, itu dia. ya kami turuti gitu aja, Pak. Oke, siap. Oke ya. Yang penting dalam waktu 2 hari ini mohon diisi list daftar peserta yang mau berangkat ke Sumatera Barat. Itu berkaitan dengan pendaftaran dan gimana peserta. kawan-kawan, sepakat nggak nih 2 hari Sepakat ya? Senin ya, Pak Dedi? Sepakat ya? Oke, sepakat ya? Usul Pak Dedi. Setuju. Pak Syahridin, udah alhamdulillah dapat masuk dia. Sudah pada info itu. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah Pak Taharto. Oke, lanjut Pak. Mungkin menyangkut dengan surat mandat. Iya. Itu kita buat 2 aja Pak Dedi. Pengurus daerah membuat surat mandat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nanti dikirim ke DPW DPD. Itu nanti pengurus wilayah merekap semuanya, ada surat mandat yang kolektif dari DPW. Jadi ada 2 surat mandat. Nanti silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang nanti takutnya kawan-kawan di daerah ini ada sebagian yang sudah fix berapa jumlah pesertanya, ada yang belum atau nanti akan menambah. Minimal untuk yang di awal ini kita buatkan surat mandatnya yang sudah fix untuk berangkat. Jadi memudahkan, artinya daerah membuat surat mandat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nanti DPW membuat kolektif. Jadi silakan mau digunakan yang mana. Ini bisa. Kalau DPW menggunakan secara kolektif, gunanya untuk melaporkan ke panitia Sumbar. Mungkin itu Pak nyangkut dengan ini ya, SK dulu. Sekaligus nih tambahan dulu Pak, berkaitan Pak Sahar tadi. Itu kalau pendaftaran manual itu pakai surat mandat juga, enggak Pak Sahar? Di apa itu? Pak? Enggak, kalau itu enggak. Kalau manual pakai kan? Kasih bukti transfer, kirim nama-nama orang utusan dari Riau udah.
Oke, Itu oke, aja. oke. Ya, ya. Yang jadi di garis bawahi untuk surat mandat baik itu DPD maupun yang DPW buat itu kalau mendaftar melalui Akpe Digital, ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa sudah kelar ini berkaitan pendaftaran dan saya tunggu jumlah peserta masing-masing daerah dalam 2 hari ini karena saya mau laporkan ke Padang, panitia regional lokal. Karena biar disiapkan nanti tempat asrama haji kita. Sumatera sudah masuk semuanya daftarnya. Yang tadi saya sampaikan dari Lampung, Aceh, Sumatera Utara itu rata-rata 200 orang mereka. Oke, setuju Pak Dedi. Karena memang tujuannya supaya kita diprioritaskan ke Sumatera kan. Nah, tapi kalau untuk mempermudah, saya justru berharap DPW memfasilitasi ini dalam bentuk Google Form saja Pak, biar cepat. Kita tinggal isi. Kemudian saya ingin tanya nih Pak Sahar, untuk peserta utusan masing-masing daerah masih tetap 2 kan? Ya, untuk DPD suara 2. Oke. Untuk yang punya suara 2. Untuk DPD 1 Pak. Satu Pak Dedi. Ada perubahan 1 Pak. 1. DPD 1, DPW 2. Ya, ada perubahan 1 Pak, cuman. Oh, DPD 1, DPW 2, DPP 5. Iya. 5 ya, DPP 5 ya. Kita udah rapat dengan pengurus kemarin 2. Itulah ada 1 Pak. Satu dia. Satu peninjau kan? Yang satu lagi pengembira. Peninjau yang satu lagi. Pengembira silakan bahasa banyak-banyaknya nggak apa-apa. Berarti yang menyetorkan 1.340.000 itu 2 orang. Satu statusnya adalah utusan perwakilan daerah, satu peninjau, begitu. Bagaimana Pak Sar? Iya, kalau kita membayarnya full Pak, meskipun kita peninjau atau apapun namanya, apakah partisipan, partisipan, asal dia membayar full, fasilitasnya full. Nah, gitu. Sedangkan untuk DPD itu 1, sementara yang 1 lagi itu bisa menjadi partisipan nanti namanya. Atau peninjau. Jadi bukan peninjau lagi Pak Sar. Peninjau. Kemarin kan peninjau punya hak berbicara tapi tak punya hak suara. Peninjau bisa itu, memang iya ada suaranya, cuma suara memilih nggak ada. Suaranya yang jelas DPD 1, DPW itu 2, DPP 5 itu aja. Gini maksud kawan tadi itu Pak Sahar. Kemarin yang saya cari memang Pak pedomannya yang mengatur juknis itu. Nah, jadi kan juknisnya belum ada ya. Belum ada Pak. Juknisnya itu. Jadi kan biasanya dalam kongres itu ada keluar pedomannya. Untuk masing-masing DPW berapa peserta yang mewakili daerah. Berarti kan dia sudah ada tuh Pak di surat terakhir. Kalau di surat terakhir ada tuh Pak. Yang untuk suara sudah ada. Makanya kemarin rapat yang kemarin kita utusan daerah 2. Gini aja Bu Anies, tolong kirimkan ke grup lagi diulang biar nak tertimpa. Saya pun kemarin ragu juga karena ada perubahan, udah dikasih tahu ada perubahan surat baru, ini kalau enggak kita menyangka surat itu sama gitu. Oke, sip. Nanti setelah kegiatan akan saya kirim ya. Tapi yang jelas jelas memang seperti disampaikan Pak Sahar tadi, itu ada perubahan untuk DPD itu 1 ya. Jadi yang bersuara cuma 1, sedangkan DPW 2, DPP 5. Iya benar Pak. Yang lain tuh apakah namanya partisipan, peninjau itu enggak punya hak suara. Oke. Nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu. Ya, nanti dikopikan itu yang berhubungan dengan hak suara. Nah, sekarang yang berikutnya peserta tadi sudah saya tunggu dalam waktu 2 hari ini, tanggal 12. Mohon sudah fix karena perlu saya laporkan ke Sumatera Barat DPD Kabupaten Kota yang akan berangkat karena nanti biar disiapkan penginapan atau tempat kita di sana. Apakah nanti bayarnya full atau yang 200.000, tapi yang penting kita udah daftar sekian orang karena dalam satu kamar itu ada yang 50.000 semalam, dalam satu kamar ada 6 orang, ada yang 7 orang, ada yang 8 orang. Nanti itu makanya kita
kita kirimkan dulu nama-namanya, jumlah kita ke sana sehingga orang itu bisa mengalokasikan ini untuk Riau 150 orang atau 200 orang, begitulah kira-kira. Masalah pembayaran nanti, pembayaran kamar kalau sudah bayar 1.150 itu udah fix dengan kamar. Cuma kalau yang 200.000 nanti kamarnya di luar itu bayarnya, termasuk makanya di luar itu semuanya. Oke, Bapak Tambahan Ibu. sedikit Pak Dedi, tambahan Ya. sedikit. Boleh. Kalau kemarin itu kan dibatasi umpamanya per DPW itu kan yang wajibnya itu kan 2 umpamanya yang bayar 1.300.000 ya. Namun kemarin ada perubahan. Jadi kalau partisipan atau penggembira itu membayar 1.350.000, mereka akhirnya diberikan hak untuk ikut semua kegiatan. Termasuk Awal kongres, sampai akhir. bedanya cuma tidak punya suara. Itu artinya Itu aja. kalau begitu berarti dia menjadi Seperti peserta full. seperti peserta full. Full. Atau bisa dikatakan dia peninjau seluruhnya. Asal bayar 1.350.000. Nah, itu perubahannya terakhir yang disampaikan oleh Pak Rimelpi kemarin, Pak Dedi. Kalau itu dia. Lalu suratnya. Oke, Jadi- saya rasa mungkin ada tambahan. Itu karena udah dijelaskan seperti itu, karena kami di Pekanbaru, DPD Pekanbaru, kawan-kawan tuh insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin ada tambah, itu 13 orang tuh pinginnya menjadi peserta, bukan menjadi partisipan, maksudnya tuh biar kita Nggak apa-apa. bersama. Ya bagus, itu bagus, boleh Pak Ketua. Bisa, Pak. Bisa. Bisa Pak. Pencar-pencar Bisa. kita antar partisipan Betul. atau gembira, itu sama-sama aja kita sama-sama di penginapan kita sama, Iya. di kegiatan sama. Jadi kalau memang bisa banyak gitu, jadi kan maksud itu yang dibatasi 2 orang hanya peserta yang menjadi enggak nanti karena Nggak, kawan ingin bersama juga ya kan. Iya. Ya itu aja. Alhamdulillah kalau Oke. sudah terbuka kan baru kami sampaikan. Iya, saya tambahkan dikit. Yang bayar 200 tadi itu, kalau nginap di situ dia akan bayar juga. Tetap di situ tempatnya. Makanya dari panitia sana meminta berapa jumlah dari Riau. Itu aja. Sehingga dia menempatkan nanti memberi alokasi oleh tempat. Ini untuk Riau. Begitulah kira-kira. Walaupun dia peninjau, walaupun dia partisipan, kita sudah masuk ke sana nanti, walaupun dia hanya bayar 200, tetapi nginap situ nanti akan bayar juga. Makanya juga di luar, beda dengan yang bayar 1.350.000 itu, kita semuanya sudah disiapkan sama orang itu, kapan makan, kapan mau kemana, itulah kira-kira. Tapi kalau mau lebih posisinya, ya memang bayar 1.350.000 itu udah, walaupun ada suara, apa-apa kegiatan kita ngikuti aja deh, masuk selama kegiatan dari awal sampai akhir, aman itu. Oke Bapak Ibu ya. Tambah satu Pak Dedi, cuma kemarin kata-kata terakhir dari Pak Rimelpi, pokoknya peserta dari Sumatera itu nanti akan diberikan surprise di asrama haji itu. Entah apa surprise-nya, beliau juga tidak menspesifikkan apa gitu. Pokoknya dari Sumatera di asrama haji itu pokoknya diistimewakan lah pokoknya. Nah itu kita tidak tahu istimewanya apa nanti. Izin Pak Sahar. Ya. Kalau yang memiliki hak suara 1, berarti yang memegang surat mandat hanya 1, berarti itu. Nanti di surat mandat itu dijelaskan Pak. Nanti kita gunanya surat mandat itu kan salah satunya agar satu izin di daerahnya, izin dinasnya. Nah itu. Nanti di situ di dalam surat mandat itu dicantumkan aja semuanya Pak. Namun di situ ada satu peserta, yang lainnya mungkin peninjau gitu. Itu Pak anunya, teknisnya gitu. Oke. Jadi kegunaannya ya untuk izin kawan-kawan di daerah juga. Kalau tidak pakai surat mandat kan rasa saya agak susah Pak nanti. Itu ya Pak jadi surat mandat Pak Sahar. Kemarin sih format yang kami rancang untuk surat mandat itu kemarin tetap 2 ya, karena yang kemarin 2, yang 2 itu kami labeli dengan keterangan putusan perwakilan daerah, yang lain itu adalah sebagai peninjau saja, peserta biasa saja, itu kemarin. Kalau itu, yang saya pahami itu biasanya
yang memiliki hak suara dimintai surat mandat sebagai utusan daerah. Gitu. Oke. Biasanya begitu. Ya betul. Gini Pak tadi, yang berkaitan surat mandat itu berkaitannya nanti waktu pendaftaran di Akpe Digital. Karena situ ada kelompok-kelompoknya tadi ada dibuka sama Bu Anis tadi itu, apakah peserta, apakah partisipan atau peninjau. Di situ ditampilkan di waktu mendaftar melalui Akpe Digital. Tapi kalau mendaftar melalui manual itu kayak surat mandat nggak tampil, dia langsung. Oke Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan pendaftaran oke ya. Ada lagi? Oke. Cuma Pak Deddy tetap ya. nanti di sana itu diperlukan surat mandat karena untuk menentukan suara Pak Deddy. Jadi bukan surat mandat tidak perlu. Jadi surat mandat tetap kita kirimkan, tapi untuk pendaftaran di awal ini tidak perlu surat mandat. Tapi surat mandat itu perlu. Tetap kita kirimkan. Karena itu menentukan siapa yang punya suara atau tidak. Di lokasi nanti. Untuk di awal ini kan kemungkinannya kan akan bertambah seperti Pekanbaru contohnya gitu kan. Jadi daftarkan aja dulu yang ada semuanya ada 10 orang daftarkan dulu. Itu tidak perlu surat mandat. Tapi kalau daftar semuanya berangkat 100 orang, buatkan surat mandatnya untuk perizinan terutama dan kebutuhannya di sana. Nanti tentu diterangkan di surat mandat tuh DPD ini utusannya yang punya suara itu si A, lainnya itu peninjau semuanya. Dibuat aja peninjau semua Pak, biar gampang. Oke siap. Ya makanya kalau di kami dalam satu surat itu keterangannya berbeda. Satu betul. adalah sebagai utusan daerah, karena nanti pas sidang kongres pasti dimintai. Gitu. Dia akan mewakili daerahnya. Yang lain berketerangan sebagai peserta biasa. Itu Pak. Ya betul. Karena memang benar begitu kita sampai di sana kita minta registrasi ulang, dan itulah dasarnya untuk mendaftar kepada panitia setempat. Ini kan mendaftar untuk mengikuti. Tapi kalau di tempat sana tetap kita pakai surat mandat untuk registrasi peserta di acara kongres itu. Oke Bapak Ibu ya. Berkaitan peserta. Ada lagi? Ya Ketua. Ya siap. Nah, mungkin kalau surat mandat saya ngikut aja. Oke. Cuma yang saya tanyakan di sini mungkin yang pertama permintaan lagi perubahan surat surat peserta tadi. Kemudian yang membayar 1.230.000 itu peserta penuhkah serta peninjau ajakah atau dua-duanya atau satu aja? Kalau kemarin kita sampaikan kepada kawan-kawan itu 2 orang peserta penuh dan peserta 2 peserta penuh dan peserta peninjau gitu. Ya. Jadi gini Pak, kalau dia membayar, ini ada 2 kategori. Kalau dia membayar 1.350.000, siapapun dia, peninjaukah, penggembira peserta atau yang bersuara tadi itu dia selama itu semua lengkap ada di situ, di semua akomodasi ada di situ dan ada pelayanan di situ. Oke Pak ya. Yang bayar 200.000 itu hanya mendapat tadi yang sampaikan Bu Anis pada hari pembukaan. Kalau dia nginapnya tetap di nginap tetap penginapan itu ya, itu akan kena bayar lagi karena dia bayar tadi 200. Cuma per malamnya berapa itulah nanti di situ. Yang penting Pak, kita tahu jumlah kita itu sehingga kita dialokasikan jumlah kamar yang ada. Nah, apakah dia nanti peserta, apakah nanti itu peninjau atau penggembira. Ingat Pak, kalau walaupun dia penggembira bayar 1.350.000, dia full selama di situ tuh sudah lengkap semuanya. Kalau dia bayar 200, kecuali hanya hak memilih dan dipilih. Hak milih nggak ada, bukan hak dipilih Pak, hak suara ada itu aja. Tapi dia tetap full dia di situ. Izin Pak Deddy. Ya. Izin Pak Deddy. Timbul pertanyaan ini. Yang ingin Pak Deddy rekap ini kemudian dilaporkan ke panitia di Sumbar itu, yang membayar 1.350.000 atau termasuk yang membayar 200. Karena kalau saya simak tadi orang Sumbar itu karena kita Sumatera itu diprioritaskan,
adalah ingin mengkondisikan hotel atau penginapan. Jadi saya temukan tanda tanya ini, yang mau direkam ini adalah yang 1.350.000 atau semuanya gitu? Semuanya, Pak. Semuanya. Oke, sekarang tinggal Bapak masuk bayarnya nanti berapa di situ baru terketahuan. Oh, ini berarti yang full dia di sini nih. Ini yang 200.000. Dia cuma kegiatannya tadi itu dapatnya itu. Oh, sama jadi kami yang laporan ke DPW nanti, ini 2 orang yang bayar 1.350.000, 5 orang bayar 200 gitu ya? Iya boleh gitu, ya gitu. Jadi nanti ada 2 data, Pak. 1 mandat, 1 lagi list daftar peserta dari Riau yang di situ ada dananya di ujung kolomnya. Gitu. Jadi ada 2 data nanti yang kita ini. Ya, yang nanti kami laporan ke DPW. 2 orang yang membayar 1.350.000, yang lainnya yang lainnya 200. Contoh di kami gitu. Mungkin Pekanbaru seperti tadi ada 13 orang, berarti 13 orang yang bayar 1.350.000 gitu. Berarti itu dia. Karena memang yang itu perlu karena nanti kaitannya dengan penginapan asrama haji itu. Lah kalau udah tahu dari kita, dia gimana mau mengalokasikan kamar kita di situ gitu. Makanya saya simpulkannya juga yang jadi baiknya disimpulkan saja karena waktu berlarut Pak Dedi. Karena boleh jadi dia karena ada saudara mungkin di sana dia nginap tempat saudaranya. Itu lain cerita itu. Jadi sebut saudara. Yang penting daftar oleh kita di situ. Jadi itu bisa simpulkan itu tadi itu Pak. Cuma ada masukan. Saya simpulkan semua peserta yang mau ikut ke Sumbar nanti, tolong lapor ke saya. Ke DPW karena kita laporan ke sana. Masalah pembayaran itu yang 1.300 nanti waktu pendaftaran itulah. Ya Bapak Ibu ya, biar dialokasikan. Oke. Saya rasa itu udah kelar masalah pendaftaran dan peserta. Saya tunggu dalam waktu dalam 2 hari ini melalui list grup. Bapak Ibu selanjutnya masalah baju kaos. Baju kaos yang kemarin saya share di grup itu hasil rapat panitia rapat dari DPW itu harganya terlalu murah, khawatir tidak kurang bagus. Makanya dari beberapa DPW mengusulkan jangan harga itulah, agak bagus dikit. Itu setelah itu saya apakah di-share tadi belum? Itu bajunya ada di-share belum Bu Anis? Bu Ros ada di-share. Warnanya kami pilih atau saya share dulu di grup ini. Rasanya sudah ada loh Pak. Apa? Sudah ada di grup kita kan warna baju tuh? Bukan yang warna terakhir itu kan? Iya. Yang harga terakhir yang saya kirim ke teman-teman itu di harga 95.000 di luar ya. Untuk bapak-bapak ini di luar bordir 20.000. 2 buah bordir Akpai, logo Akpai dan bordir yang berkaitan dengan kongres. Nah, silakan pesan Bapak Ibu, warnanya sudah kami tetapkan, warnanya gak hitam tidak hitam kali, tetapi itulah yang kesepakatan daripada nanti di share ke grup, warnanya bermacam-macam. Sudah ada di grup, coba dilihat Bapak Ibu, boleh ditengok ya. Tunggu biar saya share dulu. Yang di post tadi ya, cuma 1 warna, yang memang ada 2 warna tapi 1 warna diambil. Nanti atau setelah inilah saya share. Ya boleh lah. Masalah baju, tershare. Warna ada sudah, harga saya ulangi di 95 di luar bordir dan di luar bordir tadi. Saya minta kepada Bapak Ibu yang yang mau pesan baju kaos dari kita. Nah, dari kita ini itu paling lambat tanggal 25. Tanggal berapa Bu Anis? Tanggal 20 atau 25? Boleh 25 aja Pak. Tanggal 25 Agustus ini. Karena itu yang ibu-ibu itu bajunya itu dipesan dari Bandung. Kalau bapak-bapak sudah ada di sini di Pekanbaru Jalan Nangka, cuma kan harus dibordir. Oleh karena itu tanggal 25 Agustus paling lambat Bapak Ibu mau order silakan, warnanya sudah aja, cuma ukuran size-nya dari L, dari M, L, SL, SL2 dan SL3. Silakan. Saya tunggu sampai tanggal 25 Agustus. Kalau tidak ada 115 ya Pak Dedi. Harga 115 itu memang nggak bagus.
kebetulan itu rekomendasi dari Pak Saharudin karena Pak Saharudin pakai bajunya itu di yang bahan baju yang sama. Menurut dia bagus. Kalau yang harga 50 kurang representatif katanya. Oke. Masalah baju dan warna udah kelar. Setelah itu ini saya mohon teman-teman. Apa? Harga ibu-ibu berapa? Ibu-ibu itu kemarin 175 di luar bordir. Itu satu set, nggak bisa atasan saja karena ini satu set, jualnya seperti itu. Dan itu pesan dari Bandung. Makanya tanggal harus terakhir pesan supaya dia diorder kirim ke Pekanbaru. Nah, Baju oke. itu sifatnya wajib atau gimana, Pak? Tidak. Kalau mau beli monggo. Kaos ini untuk keseragaman kita. Karena ada apa nanti itu di PW apa ada tulisannya itu di bawah itu nanti kemungkinan kita buat DPW DPD Riau gitu aja. Ya biar jelas DPW. dibicarakan di DPD, Pak. Iya, rencananya itu Pak Mul mau kita pakai saat kita berangkat. Berangkat. Ya, Rencana makanya mau kalau pakai itu. memang ada kesepakatan itu berarti artinya boleh dikatakan wajib biar semua make Iya, keseragaman, haruslah, Pak. harus Ya, yang berangkat harusnya seperti harus. itu. Harapkan ya kalau diwajibkan wajanu ya gimana ya. Saya harapan kami bisa sama-sama lah pakai waktu berangkat itu. Waktu berangkat pertama. Hari pertama tuh. Oke Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan Oke, Pak. wajib ya bilang wajib. Ada kebersamaan. Biar baju kita tidak belonteng-belonteng. Oke. Yang ketiga, poin berkaitan dengan pembuatan quote. Nah, ini saya mohon betul kepada teman-teman, terutama guru SMA, SMK, SMP. Ini quote kita terakhir dicek sama Bu Anes itu baru 150. Kita dibebani 50.000 Bu Anes ya. Iya, sekarang udah 218 Pak. 218. Ah, kita 50.000. Nah, kalau guru SMA SMK bergerak masing-masing kelas tipenya gini aja. Nanti dalam kalau SD mungkin agak susah karena dia tidak bawa Android. SMP, SMA, SMK itu paling mudah karena rata-rata mereka punya Android. Oh, alasannya tidak punya paket, Pak. Pakai WiFi sekolah tuh untuk buat itu. Satu kelas umpamanya Pak Masudi 12 TKJ umpamanya. Satu kelas itu buat quote-nya masalah Pancasila itu Pancasila falsafah negara. Udah satu kelas itu aja semuanya bikin. Contohnya gitu. Nggak usah banyak. Coba Nanti share salah satu contoh yang sudah siap, Pak. nanti Pak Sahar bisa kirimkan ya Pak. Pak Sahar. Apa itu? Quote untuk apa? Saya karena nggak punya murid kan, jadi nggak bisa nyontohin. Untuk quote Pak. Contohnya, umpamanya saya sekali contoh Pak Masudi. Pak Masudi masuk di kelas sebelum belajar, minta waktu 10 menit, tunjukkan apa linknya tadi itu. Umpamanya tulisannya berkaitan sama Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Satu kelas bikin kayak gitu aja semuanya sama. Itu yang kelas 12 TKJ. Masuk lagi nanti 12 MM. Dasar negara. Kalau tadi falsafah negara. Satu kelas sama aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya rasa nggak apa-apa itu. Karena itu berkaitan dengan Pancasila. Kita mencapai 50.000 quote untuk jatah Provinsi Riau. Termasuk kecil kita. Di Jawa itu sampai 150.000. Nah, kita hanya 50.000 dimintanya. Mohon teman-teman bantu, terutama yang SMA SMK. Gerakkan, tunggu saja waktu 5 menit, 10 menit dalam kelas itu. Suruh buat itu, anak itu udah lihai itu. Tayangkan dulu linknya ke papan atau share ke kawan-kawan, ke grup itu, lalu dibuat. Tapi ditungguin dalam kelas itu. Kalau nggak ditungguin, nggak dibikin sama anak itu. Paling dia main game paling. Oke, berkait dengan code supaya kita mencapai 50.000. Tuh Bu Anis catatannya sudah tarik baru sekitar 200-an. Yang berikutnya, Bapak Ibu, stand pameran. Nah, stand pameran ini kita diberi tempat bukan kemungkinan ya, prediksi saya itu kemarinnya itu hanya 2x2 meter. 2x2 meter nanti seperti Ibu sampaikan tadi, di situ ada bermacam-macam dari daerah apa yang dibawa silakan.
tolong dilengkapi, dibawa aja khas daerah, hasil daerah setempat apa terserah, tolong dibawa. Karena nanti akan kita tampilkan di stand pameran. Berkaitan dengan pameran, Bapak Ibu di pembukaan ini diminta nanti satu pasang muda-mudi, anggaplah kita ada tua muda-mudi, satu pasang bapak-bapak yang memakai baju lengkap, baju Melayu itu lengkap, pakai tanjak. Saya minta dari Dumai lah Pak Jaki. Pak Jaki. Mana dia? Adil. Sesuai itu Datuk tuh di Dumai. Pak Jaki. Kalau yang laki-laki bisalah saya tuh. Iyalah, laki-laki awak lah tuh. Yang perempuan tolong kawan satu lagi cari. Tolong cari daerah lain. Siapa tuh ya? DPD kota ya. Bengkalis ada. Nanti tidak seragam pula, apa nak? Seragam pula Pak Zaki. Dia mantap satu pasang tuh seragam. Pakai baju hitam aja. Dah gini aja lah, Pak Zaki atur lah Pak Zaki, siapa berangkat lo. Bisa tuh. Lah pokoknya Pak Zaki laki-laki, Pak Zaki laki-lakinya pakai, yang perempuannya siapa terserah, suruh bawa perlengkapannya pakai sunting bagai. Dah, Pak Zaki ya, dari Dumai ya. Itu di acara pembukaan tuh. Pak Dedi mohon izin. Yang punya baju hitam. Kalau mau ada baju Melayu tuh aja pakai biasa sama hitam tak apa dong. Biasanya Melayu kuning tak Pak Zaki? Baju hitam banyak tuh. Baju Abu ini. Di Bengkalis. Baju lam. Baju hitam banyak tuh. Pak Siswanto. Tidak. Pak Sus. Baju lam. Saya tak ada Bu baju lam. Dia jauh. Dah inilah Pak Zaki lah. Jalan lagi tadi Pak Zaki. Pak Zaki je lah. Bu Ani nak buat ni. Yang dibuatnya tak nampak nih Pak masalahnya. Iya, ndak maksud saya kalau Pak Zaki kan sudah jelas berangkat. Nah, yang untuk ibu-ibunya, ini yang di dalam ruangan ini siapa yang jelas berangkat, itu yang kita minta untuk bawa baju. Ada gini Pak Zaki. Dari Dumai itu kan ada yang perempuan berangkat tak? Pak, yang perempuan itu tak ada yang muda nampak berangkat tuh Pak. Biarlah, tak ada muda doh, tua semua. Sekarang gini aja. Kita sewa baju Melayu sama tanjak sekali. Tapi kalau kita nanti pas mboknya buros dari Pekanbaru, pakai baju itu kan, umpama. Atau nanti dari PD Kota, ibu dari PD Kota mau juga baik. Nanti tak muat pula. Bagus Pak Zaki, siapa lah Pak Zaki, berdua lah sudah, satu orang satu, Pak Zaki satu. Biarpun tua tak apa-apa, dipoles kan lawa itu. Kalau saya Pak Dedi, orang yang cocok pakai itu Pak. Bagus yang dari DPW aja sepasang, dan disewakan aja biar seragam. Untuk yang lain, yang di DPD, kita fokus saja kira-kira keinginan DPW yang mau ditampilkan apa nih, itu dulu. Itu deh. Oke, mana pakai Bu Anis, masalah pameran Bu Anis sampaikan. Baik Bapak Ibu, ya boleh. Baik Bapak Ibu, tadi masalah pakaian ya, pakaian belum clear ya, Pak Zaki nanti cari tahu teman satu lagi yang perempuan. Yang untuk pameran seperti disampaikan tadi, lokasi kita. Bu, kayak kalau yang perempuan kayaknya nggak nampak nih salahnya. Nggak ada ya Pak? Iya. Dumai ya. Usulan Pak Masudi bagus juga, kalau bisa DPW yang nyediain boleh juga kan. DPW yang berangkat cuman ini, yang cuma 5. Kayaknya fokus ke ini. Yang lakinya? DPD dari DPD kota lah nanti coba. DPD kota kita kondisikan. Oke deh. Kota. Baiklah. Kan baru bapak-bapak banyak tuh Pak. Perempuan banyak tuh. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan Bu Anis. Ya, oke, baik kita pindah. Ada di
Yap. Oi Pak Dedi, nanti siapa kalau ini? kami dari Bengkalis berangkat, kami bawa baju hitam. Nanti kami runding dengan Bu Erna Mandau dulu. Kalau berangkat Bu Erna Mandau. Ya. Ada laki-laki. Nanti di sana kita cari siapa yang orangnya kan, tinggal cari aja. Siapa itu? Asik, mantap. Dengan kain tenun atau gimana? Dengan kain tenun lah. Pakai ini yang perempuan pakai sunting, Bu. Pakai sunting itu, Bu. Sunting yang agak rendah. Kan itu yang Melayu kan, Bu? Yang perempuan. Perempuan pakai sunting, yang laki-laki pakai tanja. Berarti nanti Pak Zaki komunikasi dengan Bengkalis. Bu Eni Bengkalis. Salah. Oke, Bu Eni ya, Bu Eni Bengkalis. Kami nak berunding dulu dengan Om Runding dulu, dia masih lama tuh. Bu Emi itu bisa buat dia sepasang tuh. Tak bisa ada Pak. pinjam je lah banyak tuh. Bu Anis berkaitan dengan pameran dan selalainya, silakan Bu Anis. Oke, baik, makasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda untuk persiapan yang akan kita tampilkan di stand pameran kita. Lokasinya memang tidak terlalu besar ya, tapi memang harus kita tata dengan apik. Nah, ini memang kita perlu untuk masing-masing DPD menampilkan kekhasan daerah masing-masing ya, terutama masalah karya inovatif gurunya ya, juga buku yang telah dibuat oleh teman-teman itu mohon dibawa ya. Kemudian juga makanan khas daerah kita masing-masing. Jadi ada 3 poin sebenarnya yang harus kita siapkan nanti, yang ingin kita tampilkan dari masing-masing DPD, yaitu makanan khas daerah, kemudian karya guru kita, GPAI hebat kita di wilayah kita masing-masing. Nah, yang ketiga standing banner untuk yang menggambarkan kegiatan DPD kita gitu. Jadi itu Pak Ibu yang harus kita sepakati malam ini. Kira-kira misalnya nih Pekanbaru menampilkan apa, buku karya gurunya ada berapa, kira-kira apakah itu sudah dapat kita data? Oke, dalam tiga bentuk itu Bu ya? Iya, dalam 3 bentuk itu Pak. Inovatif. Saya tanya dulu untuk karya inovatif ini, kira-kira yang dianjurkan apa? Kemarin ngumpul-ngumpul, kami kan nampaknya potensi karya dari guru ini berbentuk buku, Bu. Ya, buku. Bagus. Apakah itu masuk yang dibolehkan itu dulu? Boleh Pak, masalah buku boleh berbentuk kan itu karya inovatif juga kan. Nah, ini yang masalah banner kan baru timbul malam ini, Zoom yang kemarin kan belum. Iya, kemarin itu rencana kita buat oleh DPW, ternyata rempong jadinya karena kan memang foto-foto itu kan adanya di daerah, jadi desain aja dengan baik oleh daerah masing-masing gitu DPD-nya. Sih Bu, kan masalah kalau soal banner ini kan ukuran berapa nih? Karena nanti kita kan mulai di DPW sampai ditambah dengan kabupaten kota ini kan akan banyak nih, sementara tempat kita hanya 2 meter persegi. Gimana? Kira-kira apakah semua DPD yang ada 10, kita kan yang aktif itu kan ya 9 DPD yang aktif, yaitu Pelalawan, Meranti, Bengkalis, Dumai, Siak, Pekanbaru, Enugu, Kuansing, Kampar. Sedangkan 3 lagi Rohil, Inihil, dan Rohul itu belum ya. Nah, dari 9 DPD ini apakah semuanya bisa menampilkan banner dengan kegiatannya? Kan enggak juga kan? Kita pilih aja yang banner untuk masing-masing DPD yang akan bisa tampil yang mana gitu. Kalau menurut saya begini aja Bu, satu banner yang besar dari DPW aja, tapi isinya ya foto kegiatan seluruh masing-masing DPD kita, itu kalau menurut saya. Berarti rencana awal ya? Ya, yang saya bayangkan, kalau 10 kan berarti kan nanti kita banner masing-masing buat. Nah, kita harus sepakati pula bentuk dan ukurannya. Kalau toh nanti contoh lah 0,5 meter kali 2 meter, 10 udah itu Bu. Gitu. Kendala kita kan kemarin kita sudah coba dikirimkan di WA kan Pak ya, informasi untuk mengirimkan foto ketua DPD, itu yang pertama kita minta kemarin. Kemudian beransur-ansur mengirimkan foto kegiatan DPD masing-masing. Nah, itu kita belum dapat, makanya muncul kembali dari rapat hasil DPW kemarin, udah serahin aja ke DPD masing-masing. Makanya saya tanyakan tadi, apakah 9 DPD ini
akan menampilkan bannernya gitu. Atau ada yang tidak, kami sepertinya kegiatan kan tidak semua DPD juga yang aktif nih dengan kegiatan di daerahnya. Nah, mungkin kita tampilkan saja yang aktif gitu, yang banyak kegiatannya, yang sudah melakukan kegiatan di DPD masing-masing gitu. Kalau menurut saya karena mau tampil di muka dari menurut saya satu banner aja Gitu. yang agak besar gitu, tapi di situ menampilkan seluruh daerah. Kalau menurut saya seperti itu dari yang saya kalau kita berarti kita terpajang itu sementara kita Suaranya ada yang Iya, geosterik. Oke, itu usulan dari Meranti ya. Meranti mengusulkan kalau banner itu seperti usulan di awal, DPW yang akan membuat dengan DPD mengirimkan foto kegiatan masing-masing. Silakan kepada yang lain untuk berpendapat. Izin Pak Dedi dan Bu Ya. Nuriani dan Bapak Ya, yang silakan, lain. Pak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Masudi dari Meranti tadi. Tadi banner yang disediakan oleh DPW. Jadi kita DPD menyiapkan foto kegiatan dan juga foto-foto yang lainnya gitu. Jadi kalau dengan pertimbangan bahwa untuk kalau kita masing-masing DPD menyiapkan banner maka kita akan muat Bapak Ibu ya. Gitu aja. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Masudi. Oke, yang penting dikirim foto kegiatannya. Iya Pak. Oke Bu Anis, saya rasa beberapa bisa aja nanti kita buat ada. Oke, kalau begitu usulan yang awal ya, usulan di awal dulu yang seperti itu. Baik, nanti kita mohon kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan foto-foto kegiatannya ya. Pak Dedi, Ya. Bu Anis, Yo. maaf mau tanya sebentar. Masalah pameran ukurannya 2 meter kali 2 meter. Jadi dari Bengkalis apa yang harus dibawa masing-masing kabupaten mewakili karena mengingat Jadi bagaimana? Bu Anis, silakan jawab untuk pameran. Apa ini tadi nih? Enggak jelas storing gitu. Gini, Bengkalis apa dibawa? Iya, masalah apa yang dibawa itu yang kita bincangkan sekarang Bu. Kan itu ada 3 kategori tadi. Yang pertama karya guru dari masing-masing DPD itu tolong didata oleh pengurus DPD AKPI-nya masing-masing gitu. Ambil karya guru terbaik kan gitu, itu yang dibawa. Nah, yang kedua kan masalah banner tadi itu. Sarannya kan DPW aja yang mengendal ya. Insya Allah nanti kami menunggu foto-foto kegiatan dari DPD. Nah, yang ketiga makanan khas gitu loh Bu. Makanan khas daerah masing-masing. Misalnya Bengkalis atau kerajinan tangan atau apa gitu kan yang akan ditampilkan. Ini kami tidak bisa menentukannya apa gitu. Ibu lah yang merumbukan di sana. Kira-kira Bengkalis bawa apa gitu makanan khasnya. Gitu, pelelawan apa gitu. Ya oke, ya tuh masalah misalnya makanan dan kerajinan daerah. Kan lokasi yang dikasih oleh panitia tuh kan untuk masing-masing itu kan 2 meter kali 2 meter. Tentu misalnya kami dari Bengkalis makanan bawa lempuk, belacan atau kerupuk. Itu aja kan. Sedikit aja, kita banyak-banyak. Ya boleh. Rasanya penting ada tampilkan. Misalnya kalau kerajinan misalnya non atau tanja mungkin dari DPW aja yang bawa enggak atau yang dari SIA aja yang menumpuk. Ya dari SIA lah. SIA nanti bawa tanja, tenun atau apa. Tenun SIA kan terkenal tuh. Cuma teknisnya nanti kan kita bisa atur itu walaupun ukuran untuk kita jualan lah. Ada yang kena gantung, ada taruh meja, ada yang kena macam-macam lah. Pokok walaupun tempatnya 2x2, kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Iya, nanti kita atur, kita tata baik-baik gitu loh Bu. Nanti kami runding lagi dengan pengurus yang di Bengkalis. Oke, makasih. Jadi gitu ya. Iya, silakan Pak Masudi. 3 kategori Pak Anu ya. Kami terpikir untuk karya tulis dari salah seorang guru. Insyaallah
ada beberapa eksemplar, kemudian sagang mungkin Bu, sagang kering ya. Nah tapi yang saya tanyakan, contoh dari makanan khas daerah nih, itu dilabelkan daerah kita masing-masing tidak, dan kemudian dihargai atau tidak, nah, itu. Yang penting dibawalah, tampilkan nanti macam mana cara tuh, tulis itu maunya misagu dari panjang, kerupuk dari panjang kan, itu kan ada nama DPD, bukan DPD kabupaten itu. Kalau ada yang nak beli, kita jual, itu aja ya. Biasanya dijual tuh. Dijual itu Pak Mas Budi, barang-barang yang akan kita bawa itu, yang akan kita pajang itu biasanya dijual, namanya pameran kan, bazar. Iya. Jadi kita kemas, kita bungkus itu dengan harganya sekalian kita tempelin gitu. Kalaupun tidak bermerek dia, nanti kita ada kertas tempel gitu, kita tulis ini harganya berapa gitu. Nambah Bu Anis? Iya silakan Pak Sudin. Baik, jadi bawa itu kalau menurut saya tidak dipatok yang tiga tadi itu, tapi apa yang menurut kita menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Jadi diantaranya tadi sudah 3, bisa juga umpamanya guru-guru kita umpamanya ada media pembelajaran yang dibuat umpamanya yang menarik, itu bisa dibawa umpamanya media pembelajaran dalam pengertian umpamanya ada barangnya gitu ya, ada produk barangnya gitu, itu bisa dipamerkan di situ. Nah, selain itu tadi memang kita di situ ya nanti pasti akan dibeli orang gitu. Ada juga bisa juga dilakukan teman-teman mungkin kita kerjasama dengan orang-orang produsen ini apa namanya itu ya, kita bawa lah umpamanya masing-masing sekardus umpamanya kan. Nah itu bisa juga sistemnya seperti itu. Jadi tidak harus kita beli baru kita bawa, tapi kita kerjasama dengan produsen yang ada di daerah ya kan, umpamanya kerupuk apa umpamanya kan, kerupuk udang. Nah itu mungkin solusi juga yang bisa ditawarkan ini ya, agar memudahkan kita ini kita tolong memasarkan gitu ya. Ininya rasa saya senang orang tuh kita bawa bawa iya benar tuh Pak Sahar. Berapa hari ya stand bazarnya Bu Anis? Ya dari hari selama kongres. Iya, udah pembukaan yang diresmikan itu hari Sabtu kan Pak? Ya, cuma sebelum hari kita udah buka, Jumat itu udah buka, jadi kan kita insya Allah kan mengundang Pak Menteri ya, wali apa juga wakil presiden, itu hari Sabtu itu Pak dibuka gitu. Mudah-mudahan nanti mereka hadir ke stand Riau karena menarik gitu. Oke, jumlah hari ini kan menentukan juga jumlah yang kita bawa. Iya benar ya. Kita cuma sampai tanggal 2. Kegiatan tuh Pak. Selama kegiatan itu. Tanja itu sepertinya menarik ya untuk dibawa, untuk dijual kan, orang kan menjadi khas Riau gitu. Jadi tanjanya bolehlah kerjasama dengan UMKR namanya tuh ya, untuk ini perusahaan apa? Iya maksud saya itu. Jadi tanjaknya dibawa. Guru SMA 1 ada yang memang yang apa pengrajin itu. Kan pas tuh Bu, dibawain ya Bu, dipinjam ya Bu. Itu dia mantap. Kita jual Bu. Di situ dia mengerjakan itu tuh, ini tanjak asli itu. Oh, kalau saya tak pandai dong Pak. Tidak Ibu dong, yang Ibu tadi tuh kalau perlu dibawa dia. Pas di situ dia pun ini barang dah jadi, ini dia sedang buat. Entah mau apa macam mana cara kan. Itu tuh menarik lagi, bengkalih lagi kan. Kalau saya juga stand tapi berapa? Atau pandelannya guru kan. Konten satu lagi Pak Dedi. Siap. Mengingat pameran itu selama boleh katakan 2 hari, tentu pihak DPW sudah memikirkan siapa penjaga stand selama 2 hari itu secara pikirnya gitu. Nah nanti dari gini Pak, kami akan bincang. Ya kemungkinan dari DPD kota itu kan ada yang penggembira, itu kita taruh di situ nanti itu untuk menjaga.
apakah nanti dari kita, dari juga ada nanti Bu Ros, Bu Rita, mudah-mudahan dia sehat walafiat, dibantu sama teman-teman DPD kota. Begitu tadi. Kalau bisa Pak, yang orang-orang yang penjaganya itu mengerti dengan apa yang mereka kalau bertanya kan tidak paham apa yang disampaikan. Harus ditatar dulu, ini harganya sekian, kalau jual sekian ya jual rugi, mau aja luntung. Ya, orang tuh tanya-tanya nanti dari apa buatnya, cuman buatnya tak ngerti dan menjelaskan. Harus dikasih tahu dulu sebelum kan, minimal secara umum bahannya, macam buatnya, itulah itu. Berapa harganya? Kalau begitu saya ada ide nih, makanya contoh tadi kalau saya bawa sagang, di situ tidak hanya ditampal nama itu kan, tapi kasih deskripsi sedikit. Tulis saya situ tuh. Bahan bakunya, campurannya, itu aja nyo. Secara deskripsi aja, maunya mie sagu, bahannya ada sagu, campurannya ini, sekilo harganya segitu. Itulah bahasa kecil lah. Minimal secara kasar secara umum dia tahu itu. Oke, Bapak Ibu, yang berkaitan pameran dan stand banner tadi udah kelar. Berarti hampir ke ujung pertemuan kita. Berkaitan dengan yang lain-lain. Nah, ini dia. Kira-kira ada tambahan lagi, Bu, sebelum saya masuk Bapak Ibu pada hal-hal yang dianggap perlu atau hal-hal yang lain. Nah, mungkin ini Pak Dedi tentang penggalangan dana. Ini saya melihat di grup-grup daerah bermacam-macam variasinya. Rasa saya menarik juga. Kayak saya menengok di grup Meranti, itu lumayan juga Pak Masudi, nampak saya listnya. Daftar listnya satu orang 50.000, 100.000 kan, satu guru kan. Nah, saya tengok iya kalau Pak Masudi mas mungkin kan gitu. Mungkin bisa juga berbagi kawan-kawan nih kan. Siapa yang mau berbagi gimana menggalang dana. Saya tengok di grup-grup tuh bermacam-macam variasinya. Mungkin bisa berbagi. Singkat padat aja mungkin. Di Meranti seperti apa, di Bengkalis seperti apa. Mana tahu bisa ditiru pula oleh DPD yang lain kan gitu. Kalau ada yang menyampaikan silakan. Kalau teknik pencarian dana itu masing-masing lah, tapi kalau sampaikan bisa juga. Iya, untuk berbagi aja, mana tahu dari mana gini tekniknya gitu. Iya. Oke, kalau artinya tidak harus dari KTA aja gitu. Tidak dari KTA aja, tapi mana tahu ada kegiatan lain. Kalau di Pekanbaru, sekedar informasi, kita dari teman-teman guru agama berkolaborasi, namanya Peduli Kongres Apai dan Peduli Kongres Apai dan Bulan Bakti PAI nanti. Jadi kami mengedarkan surat ke sekolah, itu PAI di sekolah itu. Setiap Jumat sekali Jumat mungkin, 2 kali Jumat mungkin mengumpulkan infak kepada siswa untuk kegiatan itu. Dan itu kita gunakan. Itu tidak informasi dari kami. Tapi ulang lagi Pak, apa? Gerakan Peduli apa jadi Pak? Peduli Kongres Apai. Peduli Kongres Apai dan Bulan Bakti PAI. Dan Bulan Bakti PAI tahun 2022. Itu di hal surat itu. Nah, itu aja. Jadi kita kirim surat ke sekolah, tembusan ke dinas provinsi, kalau kami karena SMA SMK, Kanwil Pendidikan dinas provinsi, Ketua DPRD provinsi Komisi 5 dan kasih pakis Kementerian Agama Provinsi Riau. Itu tembusan. Kalau dia untuk mengetahui nggak mau itu, boleh dijamin nggak mau. Tapi kami insya Allah Sabtu besok tuh mulai bergerak, terutama sponsornya dari teman-teman SMK. Karena SD, SMP itu yang dikelola oleh DPD kota. Kami hanya SMA SMK sebaron nanti dari SMP mungkin kolaborasi dengan DPD kota. Itu sudah informasi dari DPW. Dari kami lah di DPW kota. Mungkin itu sekedar informasi. Nanti kalau mau bisa japri langsung seperti apa kita contoh proposal juga ada sama kami. Insya Allah kami tidak akan susah menyampaikan itu. Baik, Bapak Ibu, ini berkaitan hal-hal yang dianggap perlu. Yang pertama, sebenarnya tadi mau saya pancing juga itu. Yang pertama, teman kita ini yang dari Meranti. Nah, kalau teman-teman lain, contoh kami dari DPW kota, kami satu mobil sudah anggaran 6 orang.
kita jalan jauh, kemungkinan hanya muatannya segitu. Temanku yang dari berangkatnya dari hari sana hari apa, rencananya kalau bisa saran saya begini Pak Masudi, dari Meranti itu pakai Jelati Kamis ya. Kamis sudah sampai di sini. Atau pakai apa? Kamis. Kalau Jelati Kamis ke sini Pak Dedi. Oh, Anda atau pakai Nagaland atau apa? Maksud saya gini. Ya. Maksud Pak Didi mana nih Pak? Agak gini. Karena begini, karena kalau bisa menurut saran saya ini, Bapak dari sana ada berapa orang? Tadi ada 4 atau 5 orang ada kira-kira? Anggaran dulu. Dari Meranti ada berapa orang Pak Masudi? Ini yang perlu sampaikan juga, walaupun ini sifatnya khusus tapi perlu saya sampaikan juga. Karena Meranti tak muluk-muluk Pak, karena memang kami jauh. Dulu Pak. A2, oke. Nah, 2 maksud saya nanti apakah Bapak dari sana melalui jalan darat sampai jam 1, oke, Rabu Kamis jam 1 Kamis, lalu rencana saya jemput di pelabuhan, saya antar langsung ke travel karena berdua. Bapak dari sini, Terima kasih kalau Pak jadi seperti itu kan. Saya ingin tanya dulu Pak, apakah memang kita berangkat sama-sama rombongan Riau itu dulu? Betul, rencananya sama. Cuma kalau sekarang yang berdua Pak ini mau ditumpangkan di mana, itu yang belum ketemu titiknya. Oh gitu. Nah, jadi itu belum ketemu. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan waktu rapat pertama Pak ya. Iya. Nah, karena kita ketemu, pokoknya tekad kami begini Pak. Kami insya Allah 2 dan akan bertemu di Sumatera saja. Iya. Jadi tekniknya saya begitu tadi. Tekad kami itu aja. Kalau Pak Dedi seperti ini, terima kasih juga. Jadi gini. Memang kemungkinan alternatifnya adalah menggunakan travel. Atur ya. Jadi supaya tidak ribet, nanti hari dari sana kan hari Kamis. Jangan hari Kamis lah. Hari apa tuh? Hari Rabu ya. Izin Pak Dodi, kuncinya pembukaan itu hari Jumat Pak, Jumat. Jumat itu sudah harus di sana kita. Oh, Jumat sudah harus sana ya. Nah, kalau kami Rabu lah Pak dari sana, dari sini Rabu. Maksudnya gini Pak, walaupun Bapak terawal sampainya di sana, karena kalau jam 1 kami harus nunggu Bapak dulu sampai sini, itu kalau berangkat yang siang atau Rabu Bapak sampai di sini, pakai Jelate ya Pak ya, pakai Jelate Rabu kan, tekniknya saya jemput ke pelabuhan Rabu ya, langsung saya bawa ke travel tujuan Padang, itu hari Rabu itu nyampe, nanti saya bisa kontak Pak Ketua Panitia di sana, tolong teman kami utusan dari Riau ini akan hadir hari Rabu sore bawahnya. Mohon disiapkan tempat. Tentu di sana teman-teman sudah ada Pak ya. Karena gini Pak Masudi, di daerah lain seperti Aceh, seperti apa itu, dia Rabu udah ada di situ. Udah ada di asrama haji karena dia mau studi tour dulu. Jadi walaupun agak kecepatan 1 hari, itu tidak ada masalahnya. Kalau pulangnya nanti gimana baiknya, itu nanti kita atur kemudian. Yang penting berangkatnya. Karena kami rencananya berangkatnya Kamis pagi jam 8. Pak Nah, kalau Pak Masudi hari Kamis dari sana, tentu sampai setelah panjang siang. Itu kami udah berangkat. Ya kalau kami pagi berangkat di sana, paling cepat jam 2 mau nyampe Pekanbaru. Kan jam 2 Bapak baru sampai sini. Kami udah berangkat itu. Itu udah bawa masam ya juga tuh. Ada itu. Bagusnya Bapak dari sana sampai sini Jelate Rabu pagi sampai sini. Langsung nanti ke travel, kami antar ke travel yang jurusan Padang. Bapak langsung ke Padang, sore itu insya Allah nyampai dan di sana sudah ada panitia. Bapak bisa langsung registrasi. Izin Pak Dedi. Ya, terima kasih atas perhatian Pak Dedi atas susahnya kami orang pulau nih gini lah. Iya itu kita paham tuh. Yang paling penting saya sampai hari ini
belum jumpa nih rundown acaranya, karena itu yang paling penting tuh. Nah, pokoknya niat kami dengan berbagai cara kita ketemu di Sumbar, itu aja. Nah, karena kemarin soal kabel, saya juga sudah kontak Sia, kemungkinan kami bisa numpang Sia. Kalau memang tidak ada, saya pun juga sudah mempunyai kenalan, langsung ketemu di Pekanbaru nanti yang akan mengantarkan ke lokasi. Itu aja Pak. Nah yang paling penting yang kami tunggu schedule acara Pak. Nah, schedule acara. Oke, nanti kami hitung-hitungnya ini, hitung-hitung kami di sini nih bisa ketemu dengan kawan-kawan dan tak tertinggal agenda kongres yang paling penting Pak. Kalau udah seperti itu, Bapak berarti sudah punya trik sendiri. Terima kasih. Berarti udah bisa dilanjut. Masalah ketemu Pak. Kalau Bapak langsung ke asrama haji, karena kita juga ke situ. Itu tidak ada karena kita dari awal sudah nyampe ke sana. Dari DP Riau sekian. Gimana? Kontak-kontak berarti asrama haji ya. Nanti kita kontak-kontak. Itu asrama haji. Nggak ada tempat lain kita. Makanya sebelum akhir pendaftaran dalam 2 hari lagi saya sudah dapat jumlah fix-nya yang akan berangkat ke Sumatera Barat masing-masing DPD dan kami laporkan ke sana. Oke, masalah teknik mau bayar 1.350.000, mau bayar 200 itu teknik di lapangan nanti. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu yang saya nggak perlu hal-hal lain yang nggak perlu. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang ya siap. Jadi fix-nya kita berangkat itu enggak rombongan dari Riau, ketemu di Sumbar saja atau bagaimana nih? Tidak Pak, itu yang meranti aja. Yang meranti aja karena mereka kan agak kesulitan juga. Iya, kalau yang dari Bapak pulau. dari Riau, dari Duri, dari Menggali kan mereka sudah siapkan ini mobil kami sekian orang. Bentuk kami lah di DPW ini. Satu mobil kami ada berangkat nanti janjian dengan DPD kota, janjian nanti dengan DPD yang dari Kampar, dari Pelelawan. Nah, itu makanya ini yang saya anggap hal-hal lain tadi itu karena agak kesulitan di dalam transportasi. Mereka bersambung Pak. Jadi ya Pak, clear Pak, nggak masalah nanti supaya singkat rapat di sini. Ya, jadi intinya jadi intinya dia ketemu di Padang. Insya Allah teknik mereka ke Padang itulah yang dia akan atur nanti dengan Pak Masudi dengan seperti apa. Kalau menurut saya bantu, kalau saya tadi itu Rabu udah di sini, langsung saya buat di pelabuhan, langsung saya bawa ke travel, langsung berangkat, nanti di sana langsung ke asrama haji. Harapan saya sih bantuan Pak Dedi travelnya gratis. Ya bayar dong. Kalau dari pelabuhan sampai travel bela saya. Travel 1 orang 100 lebih itu kepada. Kan 2 orang itu. Oke. Ya Pak mohon ya. doa dari kawan-kawan lah. Mohon doa dari kawan-kawan. Ada apa-apa nanti Pak. Terikut. Iya. Pakai ada apa-apa nanti Pak Masudi kontak saya sebelum kami berangkat. Kami insya Allah tak ada halangan berangkatnya Kamis pagi. Jadi kalau Pak hari Rabu masih bisa nanti teknis seperti apa saya bisa bantu di menjelang dari pelabuhan ke travel itu di pub. Jadi Pak Masudi tidak perlu cari-cari tempat nanti kalau memang kita kontak travel atau di mana itu siapa. Nah, itu saya bantu insya Allah. Oke Bapak Ibu. Saya tinggal satu yang saya cari Pak untuk jadwal acaranya. Yang paling penting random secara nominal kemarin sudah ada itu di sasaran dasar itu karena randomnya secara global kemarin ada ya Pak ya susunan acara secara umum di waktu kita rakor pertama tidak salah ada itu. Tapi nanti coba cek ulang Bu. Tapi yang jelas secara teknis tak dapat sekarang, nanti Bapak hari Rabu sampai di sana, kami sampai di situ, Bapak itu akan dapat itu random acara setelah mendaftar Pak yang 1.350.000 itu dapat tas, dapat ini, dapat itu, termasuk di situ adalah random acara dari awal sampai akhir. Oke Pak ya? Oke. Kalau Bapak ingin gambaran, kemungkinan kami berangkat Kamis pagi dari sini, itu nyampe di sana sekitar jam 2 atau jam 3. Habis itu kami istirahat sebentar, kemungkinan lanjut ke sana atau malam mungkin kami lanjut ke sana, Pak. Oke, siap. Berarti kami sudah berangkat ya. Berarti kami sudah berangkat duluan. Oke, yang penting kita ketemu di asrama Haji Padang. Oke.
Bapak Iya, Ibu yang Pak. kami hormati, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Tolong hal-hal yang sangat penting mendesak tadi yang saya minta melalui sekarang malam hari ini dan nanti melalui grup DPW dan DPD, mohon untuk bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mengingat waktu, saya rasa tidak ada yang perlu dibahas lagi. Saya kembalikan kepada Bu Nuryanis. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Dedi. Tidak lupa kita bawa, Pak, ya. Baju akpai harus bawa semuanya. Jelas, baju akpai jangan dipakai tinggal hari pakai akpai, nanti Sabtu. lain Iya. Satu Ya. lagi. Yang belum punya baju akpai, segera pesan bahan bajunya. Karena memang ada kenaikan secepatnya. Masih ada waktu 2 bulan lagi. Silakan Bu Anis. Oke, terima kasih pada Pak Dedi dan Bapak-nya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan rapat kita pada malam hari ini. Bisa satu hal yang kita simpulkan bahwa kita akan menggunakan baju akpai tentunya di hari kongres kita itu. Kemudian surat mandat dibuat oleh DPD masing-masing yang akan dilaporkan ke DPW, dan kami juga akan membuat secara keseluruhan teman-teman yang akan berangkat. Jadi ada 2 surat mandat. Kemudian kita juga berangkat, tadi sempat Pak Mul ya jadi ragu. Jadi kita yang di darat ini Pak Mul berangkatnya kalau bisa sama-sama di hari Kamis itu. Ya, yang dari Kampar ya nggak perlu ke Pekanbaru, dia nunggu aja di Kampar nantinya gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin beberapa hal itu yang kita sepakati pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita intens dalam berdiskusi di grup WA kita. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Tunggu nanti foto terbaik dari masing-masing DPD terhadap kegiatan yang sudah dilakukan di daerah masing-masing untuk kita buat menjadi banner yang dibuat oleh DPW. Itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memimpin kegiatan pada malam hari ini. Kita tutup kegiatan kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh kita foto bersama. Tak ada buka kamera. Nah, tuh. Oke ya. Masih setia bersama kita sampai semalam ini 24 orang. Ya, kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Balung buka pokoknya. Nah, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk beristirahat. Terima kasih Bu. Ya. Izin ya, saya stop ya. Untuk informasi mungkin sedikit, kawan-kawan Inhil sedang melakukan proses pemilihan ketua Akpai Inhil. Malam kemarin mereka menyampaikan visi misi calon ketua kemarin. Insya Allah dalam 1 minggu ini akan dilaksanakan musda ya, dalam minggu ini. Malam kemarin mereka menyampaikan visi misinya calon ketuanya. Itu informasi sedikit tentang perkembangan Inhil. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Izin untuk di stop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sayang? Apa sayang?